Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kebaktian malam. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami padamu Tuhan pada kesempatan di malam ini atas sukacita yang Tuhan tetap masih berikan kepada kami hari lepas hari. Terlebih di minggu ini kami boleh menyediakan waktu dan tempat di hati kami, di rumah kami, bersekutu bersama keluarga mendengar firman-Mu yang kudus. Kami ingin disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu untuk meneguhkan hati dan pikiran kami dalam perjalanan kehidupan ini, walau dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa dan negara kami di sekitaran kami. Untuk itu ya Yesus, perkenankan kami dengan kerendahan hati bermohon pada Tuhan. Datanglah Engkau dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami mengerti akan kehendak-Mu, terlebih firman-Mu. Untuk itu kami telah bersedia di rumah ini, di keluarga kami mendengar Engkau berfirman-Lah Tuhan, karena kami bersedia mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam kebaktian malam adalah dari 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang seiman, di dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dan selalu ada timbul perselisihan karena tidak saling mengerti dan tidak saling memahami satu dengan yang lain. Dan bahkan tidak pula menerima kelebihan seseorang dan kekurangannya. Ini berlaku dan terjadi tengah-tengah keluarga, tapi juga bisa berimbas di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, kelompok, dan golongan. Tidak saling memahami apa yang telah dibicarakan terlebih dahulu sebelum dilakukan. Bisa-bisa terjadi hal yang tidak etis, saudara-saudara. Misalnya pendapatnya tidak diterima dan tidak disetujui, maka seseorang mengundurkan diri dan mulai menjauh dari kelompok tersebut, dari kumpulan tersebut, dan bahkan karena tidak sanggup mengikuti pola aturan yang ada, seseorang dikeluarkan, dihapus namanya dari anggota kelompok tersebut. Itu sebabnya jika ditelusuri, kenapa dibentuk pergumulan tersebut adalah bertujuan untuk saling menguatkan, menolong, dan bahkan saling mendoakan sehingga seseorang boleh ditopang yang lain dan kelemahan yang lain saling ditopang dan saling menopang. Itulah yang ideal. Sebab itu di dalam konteks khotbah ini, pemahaman kita sehari-hari, semua laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Dan kita mengharapkan tidak ada timbul perpecahan di tengah-tengah umatnya, di gerejanya. Kenapa? Karena Kristus yang punya gereja. Tuhanlah kepala gereja. Saudara-saudara, tidak jauh bedanya dengan jemaat di Korintus. Timbul perselisihan antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Mengapa demikian? Karena ada kebiasaan di tengah-tengah
kehidupan orang Yahudi memakai tanda di kepala yang kita sebut misalnya tudung kepala, baik sewaktu beribadah dan berdoa. Dan jika seorang perempuan hendak beribadah, hendak berdoa, dia harus menutupi kepalanya dengan tudung atau kain penutup kepala. Dan tidak pula dipungkiri, ada yang tidak memakai, saudara-saudara. Mengapa demikian? Mungkin dia merasa risih, tidak layak atau layas terhadap kondisi tersebut. Karena dia menganggap itu bukan kewajiban, bukan sesuatu hukum yang harus dilakukan. Itulah awal perpecahan, perselisihan di kelompok jemaat Yahudi di antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya persoalan tersebut terimbas dan sampai kepada Paulus untuk mengambil keputusan apa yang harus diberlakukan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Paulus memberi solusi apa yang baik dan apa yang patut dilakukan sehingga menjadi acuan kehidupan di tengah-tengah jemaat Korintus dan bahkan berlaku sampai sekarang. Apa itu? Sama dengan topik judul khotbah ini dalam kebaktian malam, bahwa semua orang setara di hadapan Allah. Kita mencoba menguraikan satu persatu. Yang pertama, bahwa Paulus menyebut tidak ada yang salah dalam pemakaian penutup kepala atau tudung tadi. Di dalam kerangka beribadah kepada Tuhan, Paulus menyebut bukan itu inti peribadahan, memakai tutup kepala atau tidak memakainya. Artinya bukanlah menjadi kewajiban, bukanlah persoalan sah atau tidak sah jika dipakai penutup kepala, atau bahkan kebaktiannya, ibadahnya menjadi batal jika tidak memakai tutup kepala, atau bahkan jika pun dipakai tutup kepala bukanlah sesuatu yang paling benar. Itu menurut Paulus. Selayaknya pusat ibadah bukan pada pakaian atau aksesoris yang ada dalam kehidupan ini, tetapi pusat ibadah adalah persoalan hati dan pikiran kita dan iman belaka. Bukan pula tidak perlu pakaian, kita sangat butuhkan di dalam peribadahan, tetapi pakaian yang sopan. Kita mengingat saudara-saudara, bapak ibu, pemuda-pemudi gereja, apa yang dikatakan di dalam buku ND nomor 312 ayat 2 menyebut, buku ND nomor 31 ayat 2 menyebut, songo dia pahyaku madapoto debata uduk seret ni rohaku ido abid natama. Artinya, kalau kita turuti apa yang dikatakan Paulus dalam konteks ini, tidak ada Paulus membenarkan yang satu dan tidak pula menyalahkan yang lain. Itu. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus mengajarkan arti kasih di tengah-tengah persekutuan jemaat yang dinampakkan, dan wujud kasih harus nyata ada pada laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama. Kesatuan jemaat itulah yang diinginkan Allah. Kita tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain karena memakai aksesoris, pakaian yang berlebihan, yang sangat menyolok di hadapan orang lain. Kalau itu yang kita rasakan dan menjadi satu kekakuan, mari hindari. Oleh sebab itu laki-laki dan perempuan kembali tegakkan sama di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang katakan Paulus dalam Galatia 3:8. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Itu yang berharga, saudara-saudara. Sebab itu bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus, Tuhanlah yang menciptakan manusia. Itu konsepsi penciptaan. Menurut Paulus semua berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah. Di dalam manusia pertama menyebut semua laki-laki berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki.
Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Kita baca 89 tadi. Namun demikian bukanlah berarti laki-laki menguasai perempuan dan sesuka hatinya, atau bahkan lelaki menjadi sesuatu yang super di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Bahkan perempuan juga jangan, saudara-saudara, karena punya kedudukan yang tinggi, jabatan tinggi dalam satu organisasi kerjanya, sehingga dia tidak menghargai suaminya sebagai laki-laki. Sekali lagi, semua berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, dia harus menunjukkan wibawa di hadapan Tuhan. Jika laki-laki, tunjukkan wibawamu sebagai laki-laki. Jangan pula dinampakkan laki-laki wibawa perempuan, atau sebaliknya perempuan haruslah menunjukkan wibawa perempuan, bukan menjadi laki-laki yang perempuan itu. Misalnya, laki-laki penampilannya seperti perempuan. Apakah cara berpakaiannya, gaya bahasanya, dan sebaliknya. Perempuan bukan harus menjadi laki-laki, saudara-saudara. Misalnya, perempuan itu berdandan, bergaya seperti laki-laki benaran. Tidak ada bedanya penampilan, gayanya. Sebab itu masing-masing harus menunjukkan wibawa, karena itu semua bersumber dari Allah. Dan Tuhan memberi kuasa dan wibawa pada masing-masing manusia ciptaan itu. Wibawa apa itu? Wibawa kuasa, kekuatan, pikiran untuk memelihara ciptaan yang seperti Taman Eden. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam nas ini kita diajarkan bahwa laki-laki orang bukanlah berbeda untuk menunjukkan kemuliaan kepada Allah. Bahwa di dalam diri laki-laki dan perempuan kemuliaan Allah harus nyata. Demikian pula di dalam diri perempuan, baik laki-laki atau perempuan, semua menunjukkan gambar Allah, imago Dei. Apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 11, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Masing-masing harus saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saudara-saudara. Itulah buah kasih yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Yesus, segala adat dan kebiasaan adalah sungguh baik. Namun demikian, jangan memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menyingkirkan orang lain atau menjadi bahan sanjungan pada orang lain. Harus sejalanlah hati dan pikiran sehati, baik laki-laki atau perempuan, dalam mengambil keputusan di tengah-tengah keluarga, di gereja, di masyarakat, apalagi di rumah masing-masing. Kiranya saudara-saudara semua saling menopang di dalam kelemahan, dan semua saling menguatkan, sehingga tidak ada yang merasa lebih. Kalau kita perhadapkan dengan prinsip orang Batak, lain bukan? Contoh dalam bahasa Batak, simbora gugu dul otik, mamora hita luhut sumurung otik. Selalu ada ketinggian hati, dan Tuhan tidak menghendaki ini. Tuhan mengasihi semua ciptaannya dan mengingini ada kesatuan dan saling menghargai, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang telah menebus dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mendukung kita di hadapan Tuhan Allah, sehingga masing-masing memahami kodrat itu yang terbaik dan terindah. Mari saudara-saudara, kita mengingat apa yang dikatakan dalam buku ND 481 ayat 3. Dikatakan di sana, tatiru holong ni rohanai pinatuduhon ni tuhatai, taha holongi ma dongatai ai ruas ni tuhani donangi, mardame ma marsi jalangan ma tatuju ma solhot tu debata. Itu yang terindah, sehingga tidak ada lagi persoalan hal perbedaan penampakan penampilan yang pakai tujung, pakai topi dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu ciri khas yang ditunjukkan. Coba untuk zaman sekarang, kalau ada laki-laki atau bapak-bapak bahkan memakai peci kopiah di gereja, ketika saat berdoa beribadah pasti dibuka. Itulah indahnya. Jadi tidak harus dipaksakan.
Terkecuali misalnya upacara nasional pakai topi, kita harus hormat. Di dalam peribadahan juga tentu sekarang ini tidak ada perempuan yang pakai tujung. Tetapi bukan berarti tidak boleh tidak memakai tujung, boleh silakan. Tetapi ada janggalnya dia memakai yang lain tidak. Itu adalah keanehan. Mari kita mulai kebiasaan baru atau bahkan kebiasaan lama yang tidak bertentangan. Sehingga kita hanya memberikan hati dan pikiran iman kita di dalam ibadah. Semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih Yesus atas firman-Mu. Itu yang terindah bagi kami dengan tidak membeda-bedakan soal penampilan. Tetapi hati, pikiran, jiwa kami, iman kami itu yang berharga di hadapan Tuhan. Bukan soal penampilan, bukan soal gaya, sehingga kami boleh memahami kodrat masing-masing. Singkirkan ya Tuhan dari hidup pikiran kami jika lelaki menampilkan model perempuan. Itu suatu hal yang janggal. Atau bahkan perempuan menampilkan wibawa seorang laki-laki. Masing-masing harus memahami kodratnya. Untuk itu ya Bapa, semua dia sama di hadapan Tuhan. Mampukan kami mengerti akan firman-Mu, kehendak-Mu. Sehingga bukan soal penampakan, penampilan yang utama. Bukan soal casing yang ada, tetapi kehidupan hati yang terdalam yang itu Tuhan kehendaki. Berkati jemaat-Mu, berkati umat Tuhan dimanapun berada, khususnya KBP Bakum Cilengsi ini. Untuk boleh tampil sederhana seadanya dengan menampilkan hati, pikiran, iman yang sungguh. Bahwa perempuan dan lelaki sama-sama memahami kehadiran, keterlibatan di dalam suasana ibadah sehingga semua sama di hadapan Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu dan remaja untuk memahami persoalan seperti tersebut sehingga mereka juga semakin memahami bahwa di masa kanak-kanak, remaja, pemuda, bahkan orang tua yang telah lanjut usia juga memahami semua adalah sama di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, berkati jemaat Tuhan yang menghadapi situasi yang sulit karena penyakit atau bahkan dampak pandemi COVID-19 ini, yang boleh bekerja, belajar, berkebaktian di rumah tetap dalam suasana sukacita. Hapuskan semua penyakit itu dan hindarkan kami dari dampak pandemi COVID-19 sehingga sehat, boleh beribadah, bersua, berjumpa, bersekutu tengah-tengah kehidupan berjemaat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan seraya mengucap syukur. Amin.